Kita masuk pada kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang diambil dari surat At-Taubah ayat 119 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan jadilah atau bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini adalah ayat yang ma'rufah yang turun tentang kisah 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk ya, yaitu Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya yang kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, maka orang-orang pun berdatangan memberikan uzur kenapa mereka tidak ikut perang, dan yang tidak ikut perang banyak ya. Di antaranya orang munafik. Di antaranya 3 orang soleh ini, Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya. Adapun orang munafik, maka mereka pun menyampaikan uzur-uzur mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima uzur mereka dan Nabi memohonkan ampun buat mereka ya. Adapun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ya, ketika Rasulullah SAW datang duduk di masjid dan dia harus bertemu dengan Nabi untuk melaporkan dia tidak ikut perang, maka dia bimbang ketika itu ya. Dia bisa saja bersilat lidah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dia tahu, Nabi tidak tahu isi hati manusia, dia tahu. Dan dia akan selamat, dia pandai bicara. Tapi ketika itu imannya, takwanya membuat dia bertahan untuk jujur ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka beliau pun memaksakan diri untuk jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada Nabi bahwasanya dia tidak ikut perang dalam perang Tabuk adalah tanpa ada alasan yang syar'i. Padahal ketika itu perang tersebut sangat berat ya, sampai Allah menamakan dengan sa'atul usrah, yaitu kondisi-kondisi yang berat karena perang tersebut ketika itu di musim panas ya. Kemudian musuh yang akan dihadapi adalah kaum Romawi, tentunya adalah musuh yang sangat besar. Romawi negara adidaya ketika itu. Kemudian juga jarak perjalanan sangat jauh dari Madinah ke Tabuk sekitar 750 km. Ini semua membutuhkan pasukan yang banyak. Ternyata Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya serta orang-orang munafik tidak ikut perang. Maka ini adalah hal yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, maka mereka lapor orang munafik berbohong. Ka'ab bin Malik akhirnya jujur mengatakan aku tidak ada alasan. Kemudian 2 temannya juga datang mengatakan aku tidak ada alasan. Sehingga 3 orang inilah yang tidak punya alasan tidak ikut perang Tabuk, dan akhirnya Allah tunda penerimaan taubat mereka. Mereka bertobat, mereka minta ampun, tapi tidak ada keterangan dari Allah kecuali setelah sekitar 50 hari mereka diboikot oleh Rasulullah SAW para sahabat. Itulah yang Allah mengatakan wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan tentang 3 orang yang khulifu, yang ditunda taubat mereka, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Tatkala mereka merasa dunia ini sudah sempit padahal dunia begitu luas ya. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan mereka jiwa mereka merasa sudah sangat sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, tapi mereka tetap saja menyangka tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Mereka tidak bisa lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tsumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini menjelaskan bagaimana kejujuran justru menyelamatkan mereka meskipun keselamatan tersebut datang belakangan ya. Orang-orang munafik benar ketika mereka datang mereka berbohong, mereka mengatakan ya Rasulullah kami banyak alasan, kami ada uzur. Rasulullah terima dan mereka selamat. Mereka selamat dan mereka dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sikap dari para sahabat kepada orang munafik tersebut karena mereka berbohong. Kelihatannya kedustaan itu menyelamatkan, tapi menyelamatkan sesaat. Akan datang dampaknya cepat atau lambat di dunia maupun apalagi jelas di akhirat. Sebaliknya orang yang jujur, yang nampaknya jujur itu kelihatannya membahayakan. Setan akan datang, kalau kamu jujur kamu bahaya, kalau kamu jujur kamu akan diginikan, kamu akan diginikan. Tetapi lihat bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan 2 temannya jujur dan benar-benar mereka disikapi. Diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya sampai 50 hari, bahkan istrinya disuruh meninggalkan mereka ya. Sampai mereka tidak kuat lagi menghadapi itu semua dan mereka yakin hanya Allah yang bisa menolong mereka, maka Allah turunkan ayat tentang mereka yang diabadikan sampai hari kiamat. Wa ala thalathatil ladzina khulifu. Ka'ab bin Malik jadi tersohor
Gara-gara kisah ini ya. Wa ala thalathati alladziina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditunda tobat mereka. Setelah 50 hari baru Allah terima tobat mereka, dan kisah tentang tobatnya Ka'ab bin Malik ini panjang ya, disampaikan dalam hadis yang sangat panjang. Kita tidak ingin menceritakan kisah tersebut. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya bagaimana betapa banyak orang menyangka bahwasanya kedustaan itu akan menyelamatkan. Kedustaan itu akan menyelamatkan, ternyata kedustaan mungkin menyelamatkan cuma sesaat, tetapi akan datang dampaknya cepat atau lambat. Di dunia, kalau di akhirat jelas, kecuali dia bertobat. Dan sebaliknya betapa banyak orang menyangka bahwasanya kejujuran itu membahayakan. Ya. Kelihatannya membahayakan, tapi cepat atau lambat bahwasanya kejujuran tersebut akan menyelamatkan seseorang. Lihatlah Ka'ab bin Malik akhirnya diselamatkan oleh Allah dan akhirnya mulia. Dan setiap orang baca kisah ini, ayat ini selalu ingat tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ingatlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Butuh takwa untuk bisa jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena hal-hal di zaman sekarang ini betapa banyak orang butuh untuk dusta. Dusta untuk dapat jabatan, dusta untuk bisa barang laku, ya. Dusta untuk bisa dipercaya orang, ya. Banyak dusta yang diperlukan di zaman sekarang ini. Orang bilang sekarang Ustaz zaman susah, ekonomi susah, kita harus banyak dusta. Bikin iklan dusta. Banyaklah hal yang dusta yang dibutuhkan oleh orang dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan. Tapi ingat, kehidupan ini butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur, ya, bersama orang-orang yang jujur, ya. Ikhwan dan akhwat jamaah Majelis Ta'lim The-Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa di channel YouTube maupun Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran orang yang jujur akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun mungkin tidak langsung, ya, terkadang langsung, terkadang tertunda, tapi pertolongan akan datang. Di antara kisah yang Allah sebutkan tentang hal ini, bagaimana kejujuran akhirnya akan menolong, adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Zulaikha, kemudian akhirnya dia menolak, akhirnya dia tertuduh, akhirnya dipenjara. Berjalan dengan waktu, akhirnya ketahuanlah Yusuf yang jujur, ya, sebagaimana Zulaikha sendiri akhirnya mengaku. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ketika Yusuf berhasil bisa menafsirkan mimpi sang raja, akhirnya sang raja panggil para wanita, di antaranya adalah Zulaikha, ya, ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih, ya. Maka raja bertanya kepada mereka, kisahkan kepadaku bagaimana ketika kalian merayu Yusuf. Akhirnya Allah berfirman, qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawatuhu an nafsih wa innahu laminas shadiqin. Akhirnya Zulaikha berkata, sekarang telah jelas kebenaran, akulah yang merayu dia, bukan dia yang merayu aku. Ya, wa innahu laminas shadiqin, dan sungguh Yusuf adalah termasuk orang yang jujur, ya. Bagaimana akhirnya Allah muliakan Yusuf alaihissalam karena jujur. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian melazimi kejujuran. Sungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebajikan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Perhatikan, senantiasa seorang jujur dan dia berusaha untuk jujur. Ada kejadian-kejadian yang buat dia mungkin bohong, tapi dia bertahan untuk jujur, dia pertahankan ketakwanya dan dia ingin jujur. Padahal kalau dia bohong dia selamat, tapi dia tetap ingin jujur. Kata Nabi SAW, wala yazalur rajulu yasduq. Hendaknya ada seorang yang senantiasa dia jujur. Wa yataharra sidq, dan dia berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga diberi stempel oleh Allah dia adalah orang yang jujur, tidak akan pernah dusta. Tidak akan pernah dusta, ya. Tidak akan pernah dusta. Makanya sampai dikatakan tentang Imam Syafi'i ketika Ibnu Ma'in, seorang ahli hadis, ditanya tentang Imam Syafi'i rahimahullah, maka Ibnu Ma'in berkata, da'na wallahi law kana al-kadhibu halalan lamana'athu muru'atuhu an yakdzib. Kata Ibnu Ma'in, demi Allah, seandainya dusta itu pun halal, maka Imam Syafi'i tidak akan dusta. Kenapa? Karena kemuliaannya akan mencegah dia dari berbuat dusta. Meskipun dusta itu halal, apalagi dusta itu ternyata haram. Dan
mengantarkan kepada neraka. Ya, jadi Nabi tadi mengatakan, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian jujur, sungguhnya jujur mengantarkan kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Wala yazalur rajulu yasduq, seorang senantiasa jujur, wa yataharra sidqa, dan berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dia akan selalu jujur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wal kadzib." Hati-hatilah kalian dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Wala yazalur rajulu yakdzib, dan senantiasa seorang dusta. Wa yataharral kadzib, bahkan berusaha untuk dusta, cari celah-celah untuk dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Ya akhi, kadang kita heran lihat orang suka berdusta. Bahkan dia lupa dengan kedustaannya. Bukan kau pernah ngomong gini, saking banyak dusta, dia tidak punya hafalan tentang dusta-dusta yang dia lakukan. Ada orang dusta cerdas. Dia dusta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia hafal semua kedustaannya, sehingga dia bisa merangkai cerita, sehingga kedustaan tersebut tetap nampak dalam kebenaran. Tapi betapa banyak orang yang jahil. Dia dusta berulang-ulang, sehingga dia lupa dengan kedustaannya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Sehingga dia menganggap itu dusta sudah biasa. Kenapa? Ada satu perkara dia dusta. Ada perkara dusta. Sampai distempel oleh jadi pendusta. Jangan harap dia akan jujur. Sudah distempel oleh Allah, dicap sebagai pendusta. Kalau dusta itu berkaitan dengan urusan dunia masih mending. Terkadang masalah agama. Dusta. Sudah biasa cerita bohong, katanya. Jadi biasa. Dijadikan dusta sebagai bahan untuk berdakwah. Terjadi sebagian orang seperti itu. Terbiasa. Bikin cerita dusta supaya menarik. Bikin cerita dusta supaya lucu. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun liman yakdzib, ya, celaka bagi orang yang berdusta, ya, liyudhika bihin nas, agar orang-orang liyudhika bihin nas, agar menjadikan orang tertawa. Wailun lahum summa wailun lahu, ya, celaka bagi dia, celaka baginya. Wailun lahu, yang buat cerita dusta supaya orang tertawa. Oleh karena hati-hati, kalau seorang sudah terbiasa dusta akan distempel oleh Allah sebagai pendusta, ya. Allah memuji orang jujur banyak dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, as-sabirina was-sadiqin, orang yang sabar, orang-orang yang jujur. Allah juga mengatakan, ya, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat. Sungguhnya laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi kalau Anda atau anti jujur, dosa dikurangi, pahala besar. Ya, tapi memang harus terbiasa jujur. Jangan jadi orang suka bohong. Sekalipun bohong jangan. Usahakan jujur, apapun terjadi jujur. Ya. Orang kalau sudah jujur dia tidak pandai berbohong. Pasti kalau dia ngomong kanan kiri ketahuan. Karena bukan ciri dia adalah bohong. Dia jujur, ya. Latih diri kita untuk senantiasa jujur, ya. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada tetangga, jujur kepada keluarga, jujur kepada anak-anak. Jangan suka bohong. Jujur kepada orang tua, jujur kepada kakak adik, jujur kepada guru, jujur kepada murid, ya. Kalau sudah sekali bohong, sudah ada cap membuat kita terbiasa mudah untuk sekali bohong mudah membuat kita untuk termotivasi untuk bohong berikutnya, karena hati kita sudah cacat, sudah pernah bohong, maka seorang berusaha untuk tidak bohong sama sekali, ya. Allah berfirman, orang yang jujur di akhirat akan mendapatkan pahala yang besar. Kata Allah, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Kata Allah, inilah hari, yaitu pada hari kiamat, yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Kejujuran mereka di dunia selama ini bermanfaat bagi mereka di akhirat kelak. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi jujur itu ibadah yang agung, ya. Dapat keselamatan di dunia, ya, dan di akhirat mendapatkan surga. Jadi ingatlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang jujur. Kejujuran adalah perkara yang mulia bahkan di zaman jahiliyah. Orang Arab dahulu tidak suka bohong, mereka jujur. Mereka tahu kebohongan adalah perkara yang buruk. Kalau sampai ketahuan dicap bohong, maka mereka sangat malu. Oleh karenanya ketika Abu Sufyan bin Harb, ya,
Abu Sufyan ketika dia masih kafir di masa perjanjian Hudaybiyah, kemudian dia dipanggil oleh Raja Heraklius. Kemudian Raja Heraklius bertanya-tanya tentang Nabi SAW dan Abu Sufyan bicara dengan Heraklius, ada penterjemah. Jadi di belakang Abu Sufyan ada teman-temannya. Kata Abu Sufyan, "Waimullah, laula makhafata an yu'thar alayya al-kadhib lakadzabtu." Dan Abu Sufyan ingin sekali menjatuhkan Rasulullah SAW ketika itu, dan dia masih kafir. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya aku tidak takut aku didapati dusta, pernah dusta, yu'thar alayya, itu aku didapati, oh Abu Sufyan pernah dusta. Saya tidak ingin dicap saya pernah dusta meskipun sekali. Seandainya saya tidak takut dicap pernah dusta, tentu aku akan berdosa untuk menjatuhkan Muhammad." Ya. Tetapi dia tidak mau. Ya, padahal dia masih waktu kafir. Ya. Karena perkara dosa adalah perkara yang tercela. Ijma' sepakat seluruh manusia orang dosa itu enggak baik. Orang dosa tidak baik, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, sungguh menyedihkan di zaman sekarang ini, ya. Lihat bagaimana kaum muslimin bermudah-mudahan untuk dusta. Tadi saya katakan dusta untuk supaya jualan laku, bahkan bersumpah dengan kedustaan, ya. Bil halifil kadzib, berdusta dengan sumpah dusta. Untuk agar barang laku, ya, iklan dusta, ya, banyak hal yang mereka lakukan. Jualan barang aibnya ditutup dengan kedustaan. Fa in kadzaba wa katama buriqat muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau kedua pelaku transaksi tersebut ternyata berdusta dan menutupi aib barang, maka akan dicabut keberkahan penjualan transaksi mereka. Tahu banyak orang yang mungkin kelihatannya duitnya banyak tapi tidak ada berkahnya. Kenapa? Karena kerjanya dibangun di atas kedustaan, ya. Betapa banyak pejabat yang kemudian korupsi dengan kedustaan, ya. Mengambil harta masyarakat. Waliyadzubillah, kedustaan tersebar di mana-mana, ya, di tanah air kita, ya. Makanya kita sering bilang bahwasanya tanah air kita ini adalah tanah air yang subur, yang penuh dengan kekayaan, ya. Cuma satu yang kurang takwa saja, kurang takwa. Seandainya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari segala strata tentunya negara kita menjadi negara yang sangat dahsyat. Tetapi ya demikianlah kondisi, ya. Semua strata, saya tidak mengatakan cuma strata atasan, bahkan bawahan, bahkan penjual-penjual, bahkan makin ini membuktikan bahwasanya kita butuh untuk memperbanyak kajian-kajian Islam, menyebarkan ilmu di masjid-masjid, ya, di media-media, agar masyarakat bertakwa kepada Allah. Dari strata yang paling bawah sampai strata yang paling atas. Karena kedustaan adalah suatu hal yang sangat biasa di zaman sekarang. Orang mau kerja dusta, orang mau proyeknya jalan dusta, tendernya menang dusta, ya. Waliyadzubillah. Mau jadi pejabat dusta, kampanye dusta, semuanya sudah jadi hal yang sangat biasa. Ya, hal yang sangat biasa. Padahal dulu di zaman jahiliyah dusta itu aib. Dusta itu aib besar. Zaman sekarang jadi sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Denurs, kita harus terbiasa mendidik anak-anak kita dari kecil. Jangan menggampangkan mereka berdusta. Kalau mereka dusta kita tegur dengan cara yang bijak tentunya. Jelaskan, enggak boleh bohong, enggak boleh gini. Kalau masih kecil, kalau udah besar kita agak tegas, enggak boleh. Ya. Bagaimana menanamkan kepada mereka dusta itu adalah suatu keburukan. Anak-anak sering berdusta karena mereka merasa dusta itu adalah jalan keluar. Takut dimarahin bapaknya, takut dimarahin ibunya, takut direndahkan oleh temannya, takut ketahuan nilainya buruk, dia dusta. Karena dia menganggap dusta itu keselamatan. Kita harus balikkan kepada dia bahwasanya jujur itu keselamatan. Ya, kalau kamu dusta justru aku marah. Kalau kamu jujur meskipun nilai rendah, ayah dan ibu tidak marah. Harus tanamkan gitu. Tatkala anak sudah jujur, jangan kita marahin, kita arahkan. Karena kalau dia tahu dia jujur kita marahin, dia akan dusta. Ada jalan keluar. Anak-anak enggak ngerti sebenarnya, makanya terbiasa. Kalau sudah terbiasa kecil dusta, bahaya. Jadi sajiyah, jadi suatu perangai. Kalau sudah perangai, sulit untuk dirubah. Ya. Dan kita juga orang tua di rumah jangan dusta. Kalau berbicara jangan dusta, janji anak-anak jangan dusta, jangan suka obral janji. Ketika ngomong sama teman jangan dusta, kalau menjawab telepon juga jangan dusta. Jangan berdusta, jangan anak dari kita dusta sedikit pun, jangan. Kapan dilihat ayah dan ibunya pernah berdusta, maka jadi hal yang biasa bagi mereka. Sehingga mereka menganggap dosa sebagai biasa. Oh, bapak saya, ibu saya juga dusta kok. Ya, sehingga mereka akhirnya terbiasa. Ternyata kita yang mengajari mereka untuk menjadi para pendusta. Ini kaidah yang pertama yang penting harus kita ingat bahwasanya ingat
As-sidqu manja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Percaya deh, pokoknya jujur selamat. Meskipun sekarang kau dicerca, dicaci maki, biarin aja, enggak apa-apa. Tapi kau akan selamat. Jangan sampai kau menyangka kejujuran adalah kebinasaan, dusta adalah kemenangan. Iya, kau menang, tapi lihat nanti bagaimana nasibmu di dunia. Bolehlah kau punya harta banyak dengan kedustaan, nipu orang, nipu ini, nipu hakim, nipu masyarakat, tapi lihat bagaimana nasibmu. Lihat, kau akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Makan tuh dustamu ya. Kau sangka dusta itu menyelamatkan kau, dengan harta yang banyak kau akan menderita, percaya. Ya. Ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai yang beriman, bertakwalah dan bersamalah orang-orang yang jujur.